Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bida Novelia. Hai Mams dan sahabat mulia hati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Mams. RSU Mulia Hati, Kunyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Halo sahabat, sebelum nonton tayangan ini silahkan untuk like, subscribe, lalu share. Oke Mams, yang pertama tanda bahaya pada bayi baru lahir adalah tali pusat bayi berwarna kemerahan sampai ke sekitar dinding perut bayi, apalagi disertai dengan bau busuk dan juga bernanah. Itu perlu diwaspadai ya Mams, karena itu bisa menjadi salah satu tanda infeksi. Kemudian yang kedua adalah demam pada bayi baru lahir atau demam atau dengan panas yang tinggi. Berapa sih normalnya suhu pada bayi baru lahir? Jadi sebaiknya suhu pada bayi baru lahir itu adalah di bawah 37,5 derajat Celcius. Jika Mams mengalami bayi yang di rumah itu suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, Mams harus waspada karena ini adalah salah satu tanda dari demam. Apa yang harus dilakukan Mams jika bayi di rumah mengalami demam? Yang pertama adalah Mams tidak boleh memberikan pakaian yang terlalu tebal. Jangan diberikan jaket atau selimut yang terlalu tebal ya Mams. Yang kedua, Mams bisa mengompres air hangat pada area bawah perut dan juga di area ketiak bayi ya Mams. Kemudian yang ketiga adalah bayi mengalami diare. Jadi pada bayi baru lahir itu memang BAB-nya lebih sering ya Mams, tapi harus diwaspadai jika BAB bayi encer atau cair, itu harus diwaspadai. Dan juga mengalami diare lebih dari 3 hari, harus diwaspadai ya Mams. Kemudian bayi mengalami kuning atau yang disebut dengan ikterik ya Mams. Pada normalnya pada 24 jam pertama setelah kelahiran bayi bisa mengalami kuning atau ikterik. Tapi harus diwaspadai ya Mams jika tanda-tanda kuning ini muncul setelah 24 jam pertama hingga dalam 2 minggu. Kemudian jika bayi terjadi kuning itu biasanya karena terjadi hiperbilirubin atau kadar bilirubin dalam bayi itu meningkat. Yang selanjutnya adalah bayi lemah. Jadi bayi ini sudah dirangsang oleh orang tuanya tapi gerakannya lemah, itu bisa menjadi tanda bahaya bayi baru lahir. Atau juga bayi tidak mau menyusu, bayi tidak malas menyusu. Kita sudah memberikan rangsangan seperti membuka gedongnya, kemudian tapi refleks bayi lemah itu menjadi salah satu tanda bayi malas menyusu. Atau juga bayi tidak setelah menyusu tapi dia memuntahkan, itu menjadi salah satu tanda bahaya yaitu bayi malas menyusu. Kemudian bayi kejang, tanda-tandanya bayi kejang ini adalah matanya mendelik ya Mams, dan juga tangannya gerakan seperti menari. Kemudian tangisannya melengking dan juga tiba-tiba badannya kaku dan mulutnya mencucu. Seperti itu ya Mams. Kejang pada bayi baru lahir bisa disebabkan oleh bisa terjadi karena demam. Yang kedua bisa disebabkan oleh hal yang lainnya, maka perlu diwaspadai. Kemudian tanda bahaya selanjutnya adalah sesak nafas. Memang ya Mams, sesak nafas pada bayi baru lahir itu nafasnya lebih cepat daripada nafas manusia dewasa. Pada bayi baru lahir itu frekuensi nafas yang normal adalah 40-60 kali per menit. Nah, jika bayi mengalami nafas lebih dari 60 kali per menit itu merupakan salah satu tanda bayi mengalami sesak nafas ya Mams. Kemudian bayi merintih terus menerus. Jadi setelah kita merangsang, bayi sudah digendong, bayi sudah diberikan ASI, sudah dilakukan menyusu, tapi bayi masih merintih, itu merupakan salah satu tanda bahaya pada bayi baru lahir. Begitu ya Mams ya. Jangan lupa ya Mams, jika Mams mempunyai pertanyaan seputar kehamilan, persalinan, dan juga bayi baru lahir, bisa ditanyakan nomor sini. Terima kasih Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.